Halo anak semuanya. Halo. Shalom. Iya, puji Tuhan. Hari ini kita ketemu lagi dengan tubuh yang sehat, ya. Dan bersyukur karena anak-anak masih semangat. Itu keren, itu luar biasa. Nah, rasa syukur kita naikkan kepada Tuhan melalui ibadah. Jadi dari awal sampai akhir anak-anak akan fokus mengikuti ibadah. Siap anak-anak? Nah, anak-anak sudah siap? Puji Tuhan. Yuk kita nyanyi Bapakku datang padamu, ya, sama-sama ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Berdoa Bapa kami ya anak-anak ya. Let's pray. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Good morning everybody. How are you today? Puji Tuhan, I am fine, sehat, kuat. Nah, kita mau memuji Tuhan pada hari ini bersama-sama semua memberikan suaranya untuk memuliakan Tuhan. Siap? Oke.
Kita nyanyi dulu, sapa temannya dulu ya. Hello, hello, hello. Masih ingat lagunya anak-anak? Ya. Hello, hello, hello. Hello, how do you do? I'm glad to be with you. And you, and you, and you. Hello, hello, hello. Hello, how do you do? I'm glad to be with you. And you, and you, and you. Putar. Shalala, shalala, shalalala. Shalala, shalala, shalalala. Shalala, shalala, shalalala. Shalalalalalalalala. Oke, selamat pagi Tuhan. Tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah, tambah, tambah cinta dia. Nah, sekarang kita akan nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari, ya. Mungkin mataharinya belum terbit, belum nampak, belum kelihatan, cuacanya mungkin mendung, ya. Namun kita mau nyanyikan lagu, nanti diberkati Tuhan, terus mataharinya datang menghangatkan tubuh kita, ya. Gimana sayang? Betul, puji Tuhan ya. Di situ ada matahari ya. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, hanya nama Tuhan saja yang patut dipuji, patut disembah dan ditinggikan. Maka anak-anak selalu memuji Tuhan, selalu memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anakku, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Apakah kalian sudah siap? Oke. Apakah kalian fokus? Nah, kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap? Oke. Nah, sekarang duduknya yang tenang memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Ir. Silakan Bu Ir. Halo, selamat pagi anak-anak. Ya, sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan? Iya sayang, selamat pagi. Anak-anak masih ingat minggu kemarin Miss Eli sudah memperkenalkan
ibu guru baru, ya, ibu guru PPL yang akan bercerita firman Tuhan hari ini. Anak-anak mau mendengarkan ya? Oke, sebelumnya kita berdoa dulu yuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami fokus untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, yuk kita dengarkan firman Tuhan hari ini apa ya? Halo adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini tuh akan mengisahkan seseorang yang kecil mengalahkan seseorang yang besar. Kira-kira siapa ya? Oke, hari ini kita akan mendengarkan kisah Daud yang mengalahkan Goliat. Pada suatu hari, Tuhan memerintahkan Nabi Samuel untuk menemui seseorang yang bernama Isai. Tuhan memerintahkan Nabi Samuel untuk menyampaikan kepada Isai bahwa salah satu dari anak Isai akan menjadi Raja Israel yang baru. Tuhan memerintahkan Nabi Samuel untuk menyampaikan pesan tersebut dikarenakan pada saat itu Raja Saul tidak taat kepada Tuhan dan perintahnya. Pada akhirnya, Nabi Samuel pun menjalankan perintah Tuhan, lalu ia berjalan untuk menemui Isai. Pada akhirnya, Nabi Samuel bertemu dengan Isai di Bethlehem. Pada saat itu, Isai menunjukkan 7 anaknya kepada Samuel. Lalu terdengarlah suara Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa dari antara mereka tidak ada satupun yang terpilih, karena meskipun mereka memiliki badan yang gagah, yang tampan, kekar, Tuhan tidak memilih. Karena bagi Tuhan adalah bukan mereka yang memiliki badan yang gagah, kekar, serta tampan, tetapi Tuhan memilih mereka yang hatinya baik. Lalu Isai pun memanggil salah satu anaknya yang sedang menjaga domba di padang belantara. Nama anak tersebut adalah Daud. Lalu ketika Daud bertemu dengan Nabi Samuel, datanglah suara Tuhan. Tuhan mengatakan, "Dialah yang aku pilih." Setelah itu, Nabi Samuel pun mengurapi Daud menjadi Raja Israel yang baru. Lalu adik-adik, setelah itu beberapa saat kemudian Israel dan Filistin perang. Di saat perang tersebut, dari bangsa Filistin mereka memiliki satu prajurit yang besar dan raksasa. Prajurit raksasa tersebut bernama Goliat. Dengan bangganya, Goliat mengatakan dan menantang bangsa Israel untuk membawa jagoan mereka, prajurit mereka yang bisa mengalahkan Goliat. Melihat tubuh Goliat yang begitu besar, akhirnya bangsa Israel pun gemetar ketakutan. Lalu mereka pergi meninggalkan Goliat. Pada saat itu, Daud sedang mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya yang berperang. Pada saat itu juga, Daud mendengarkan Goliat yang menantang bangsa Israel. Dengan gagah beraninya, Daud pun ingin melawan Goliat. Mendengar bahwa Daud ingin maju untuk melawan Goliat yang begitu besar, akhirnya Raja Saul pun terkejut mendengar hal tersebut. Lalu Raja Saul
membekali Daud dengan senjata. Tetapi pada saat itu Daud menolak tawaran dari Raja Saul. Daud berkata bahwa di hari yang lalu pun Tuhan menolong dia saat binatang buas ingin membunuhnya. Maka Daud pun tetap percaya bahwa Tuhan akan tetap menolong dan menjaga Daud untuk melawan Goliat yang begitu besar. Setelah itu adik-adik, Daud pun pergi menemui Goliat dengan berbekalkan 5 butir batu dan 1 ketapel. Begitu beraninya Daud menghadapi Goliat. Daud pun meletakkan 1 batu ke dalam ketapel. Dengan beraninya Daud menembakkan ketapel tepat di dahinya Goliat. Hingga pada akhirnya Goliat pun terjatuh. Adik-adik yang terkasih, melihat hal tersebut pun bangsa Israel menjadi senang dan bersuka cita. Lalu bangsa Israel mengangkat Daud yang telah mengalahkan Goliat yang begitu besar. Rasa sukacita itu terlihat di bangsa Israel. Adik-adik, kita telah mendengarkan kisah Daud yang mengalahkan Goliat. Meskipun Daud dianggap kecil dan diremehkan, tetapi ia mampu mengalahkan Goliat yang besar dan ditakuti. Karena Daud memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menolong Daud. Demikian juga kita adik-adik di dalam segala masalah kita, di dalam segala kegelisahan kita, di dalam segala ketakutan kita. Ketika kita mau percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan juga akan menolong kita. Ketika adik-adik merasa ketakutan, adik-adik menyerahkan diri kepada Tuhan, percaya Tuhan akan menolong. Sama seperti Tuhan menolong Daud, Tuhan pun akan menolong adik-adik dan juga kakak. Oke adik-adik, demikian firman kita pada hari ini. Kiranya kita mampu mendengarkan dan melakukannya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita memulai aktivitas, terlebih dahulu kita mempersiapkan alat yang akan kita pergunakan dalam aktivitas. Yang pertama, adik-adik mempersiapkan pensil warna. Yang kedua, gunting. Yang ketiga, isolasi. Lalu adik-adik nanti akan diberikan gambar yang akan adik-adik warnai. Adik-adik setelah menyiapkan alat yang akan digunakan dalam aktivitas, adik-adik boleh mewarnai gambar yang telah diberikan dengan pensil warna yang adik-adik sukai dan mewarnai sesuka hati adik-adik. Nah, setelah adik-adik mewarnai gambar, nanti akan seperti ini. Terserah adik-adik pilih warnanya dalam mewarnai. Lalu setelah itu, adik-adik minta bantuan orang tua apabila tidak bisa untuk menggunting pola gambar. Lalu nanti akan dibuat membentuk wayang seperti ini. Nanti adik-adik akan menggunting sesuai pola. Lalu adik-adik akan bentuk wayang, akan berikan sedotan atau kayu yang akan diisolasi di belakang. Nanti pada akhirnya akan membentuk seperti ini. Oke adik-adik, demikian tutorial untuk membuat aktivitas pada hari ini. Semangat mengerjakan!